Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Priyokartiko dengan NIM 1918051. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang back-end pada sistem informasi di Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Papua. Nah, di sini saya telah membuat tampilan dashboard, yang dimana tampilan dashboard ini terdapat beberapa panel, yaitu ada panel pegawai, panel catatan, panel disub, dan panel notifikasi. Nah, jika kita menekan panel pegawai, maka kita diarahkan ke data pegawai yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua. Kemudian ada catatan. Nah, jika kita mengklik atau menekan panel catatan ini, maka dia mengarahkan ke data kwitansi, yang artinya sebuah data atau keuangan akan diatur di sini sesuai dengan ID pegawai atau nama pegawai. Nah, kemudian kita kembali. Nah, di sini ada panel disub, yang dimana panel disub ini jika kita klik, dia akan mengarahkan ke sebuah halaman Dinas Perhubungan yang ada di Provinsi Papua untuk mencari tahu apa itu Dinas Perhubungan yang pada Provinsi Papua. Selanjutnya ada notifikasi. Nah, notifikasi ini akan menampilkan data proyek, yang dimana ada pemberitahuan atau notifikasi tentang data-data proyek yang masuk serta nama pegawai serta kegiatan apa yang dilakukan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pada data pegawai. Nah, di sini ada beberapa isi dari data pegawai. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD dan report pada data pegawai. Nah, jika kita ingin menambahkan sebuah data pegawai, kita klik tambah data pegawai, kemudian kita isi NIP-nya. Nah, dengan jabatan sebagai bendahara, dengan nama Alis Armifa, dengan alamat Malang, Jawa Timur. Kemudian kita isi nomor rekeningnya. Kemudian kita simpan data. Nah, di sini telah ditambahkan sebuah data baru, yaitu dengan ID pegawai P003 NIP 1234453 dengan jabatan sebagai bendahara dengan nama Ali Semifa, alamat Malang, Jawa Timur dengan nomor HP 8213456 dengan nomor rekening 123455721. Nah, jika kita ingin mengedit atau mengupdate sebuah data, kita tekan edit. Cara kita akan mengedit pada ID pegawai P003. Nah, di sini kita akan mengedit, misalnya dia jabatannya diganti menjadi ketua atau diangkat menjadi ketua. Nah, kemudian misalnya dia berganti nomor HP, maka kita harus ganti nomor HP. Nah, kemudian kita simpan data. Nah, maka dengan ID tadi P003 maka telah terganti, yaitu dengan ketua, dengan jabatan sebagai ketua, dengan nama sebagai tetap Halis Armifa, tetapi nomor HP yang berbeda. Nah, kemudian sini saya akan terangkan tentang hapus. Jika kita menghapus sebuah data, nah maka P003 dengan ID pegawai yang tadi telah dihilangkan atau dihapus. Kemudian di sini akan menjelaskan tentang fungsi report atau cetak. Nah, di sini saya akan mencetak data pegawai. Nah, di sini telah download datanya, kita open. Nah, ini adalah hasil dari laporan data pegawai, yang dimana setiap pegawai pasti ada data di dalam sini. Kemudian kita kembali. Nah, selanjutnya kita close dulu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pada data proyek. Nah, data proyek ini adalah data yang dimana para pegawai akan melakukan proyek apa dengan biaya berapa. Nah, kemudian sini saya akan menjelaskan tentang CRUD-nya. Jika kita menambahkan sebuah data proyek, kita tambah data. Nah, di sini 002 yang artinya auto increment yang tadi. Kemudian ID pegawai kita pilih dengan nama Ria Satalu. Kenapa bisa kayak gini? Ini karena merupakan relasi di Laravel antara beberapa tabel. Kemudian nama proyeknya kita ganti misalnya pengembangan transportasi. Kemudian biaya anggaran 1 juta, tahun anggaran 2014. Kita simpan. Nah, sini telah terisi atau telah tertambah data proyek yang baru. Kemudian kita akan mengedit sebuah data proyek, kita mengedit.
Misalnya kita mengganti nama proyeknya, nama proyek yang ID pegawai lakukan. Misalnya disiplin lalu lintas, disiplin jalan. Nah, terus dengan biaya anggaran 2 juta dengan tahun anggaran 2016. Kita akan simpan. Nah, maka di data proyek ini berdasarkan kode proyek yang kita pilih, maka data akan diubah atau diedit. Kemudian kita akan menghapus sebuah data. Nah, maka kode proyek yang tadi itu telah hilang karena dihapus tadi berdasarkan kode proyek yang kita pilih. Yang kita klik hapus, maka dia akan hilang. Kemudian saya akan mencetak data proyek. Kita akan mencetak atau fungsi report. Nah, kita open file. Nah, ini merupakan laporan data proyek yang telah kita isi tadi. Nah, selanjutnya kita ke data RPU. Nah, di sini ada beberapa data RPU. Kemudian kita akan menambahkan sebuah data RPU atau fungsi CRUD pada data RPU. Kita menambah. Nah, di sini R002 karena tadi auto increment. Kemudian nomor surat kita bisa isi 15. Nah, kode proyek ini kita bisa memilih dari satu penyusunan dokumen KRL. Kemudian kegiatan, pendidikan formal. Nah, dengan jumlah anggota 13, tanggal pelaksana yaitu tanggal 8, kita simpan data. Nah, maka data telah terisi dengan berdasarkan kode RPU, nomor surat, kode proyek dan kegiatan, jumlah orang dan tanggal. Nah, kemudian kita akan mengedit data. Nah, di sini mengedit data berdasarkan kode RPU yaitu R002. Kita akan mengedit misalnya dia terganti kegiatan pendidikan jasmani. Nah, dengan jumlah anggota 20, tanggal kita juga akan ubah tanggal 10, kita simpan data. Nah, maka di data RPU ini data akan diubah atau terubah sendiri yang telah kita isi tadi. Selanjutnya kita menggunakan fungsi hapus. Nah, maka tadi dihapus tadi berdasarkan kode RPU RR02. Jika kita klik fungsi hapus tadi, maka dia akan terhapus. Kemudian kita tentang fungsi report atau cetak. Nah, kita open file. Nah, di sini telah terjadi laporan pada data RPU. Nah, selanjutnya kita masuk ke data kwitansi. Nah, data kwitansi ini telah saya isi satu data. Kemudian di sini saya akan menambahkan satu data lagi, tambah data kwitansi. Nah, di sini 102 kan auto increment. Kemudian tanggal pelaksana tanggal 2, kode RPU RR01 dan 12. 12 ini artinya anggota, sedangkan R01 ini adalah kode RPU dan ini merupakan relasi. Kemudian kegiatan pendidikan formal, jumlah biaya 13 juta. Kita simpan data. Nah, maka data telah ditambah. Kemudian kita akan mengedit data. Kita mengedit data berdasarkan nomor kwitansi yaitu 102. Berarti kita akan mengedit. Nah, kita akan mengedit data kwitansi berdasarkan nomor kwitansi yaitu 102. Kita ganti tanggal pelaksana tanggal 5, kegiatannya pendidikan dan latihan formal, jumlah biaya 10 juta. Kita simpan data. Nah, maka data telah terganti. Data telah terganti berdasarkan nomor kwitansi tadi 102, kita telah ganti tanggal pelaksana, kode RPU-nya tetap, tapi kegiatannya kita ganti dengan jumlah biaya. Kemudian kita akan memfungsikan tombol hapus, kita akan hapus nomor kwitansi. Nah, hapus tadi itu berdasarkan nomor kwitansi yang kita pilih. Kemudian kita akan mencetak data atau fungsi report. Nah, kita cetak, kita open file. Nah, ini merupakan laporan data kwitansi pada data kwitansi tadi. Kemudian kita kembali. Nah, saatnya terakhir yaitu ada data SPB. Di sini saya telah mengisi satu data SPB,
Di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD-nya. Di sini ada tambah data SPB. Kita ingin menambahkan sebuah data SPB. Nah, kode SPB ini merupakan auto increment. Nah, sedangkan yang nomor kwitansi ini, kenapa bisa jadi kayak gini? Menjadi combo box atau drop down karena ini merupakan relasi dari tabel kwitansi. Kita isi. Kemudian ID pegawai juga kita ini relasikan, berarti berdasarkan ID pegawai yang telah kita isi ada dua, yaitu P001 dan P002. Kita isi rias katalu dengan status terlaksana, kemudian tanggal selesainya tanggal 24 kita simpan. Nah, maka kita telah menambahkan data SPB. Ini dengan kode SPB 2, nomor kwitansi 101, ID pegawai P002 dengan statusnya terlaksana atau telah selesai pada tanggal 2021 bulan 6 tanggal 24. Nah, kemudian kita akan menggunakan fungsi edit. Kita akan mengedit sebuah data SPB berdasarkan kode SPB yaitu 2. Kita akan mengedit misalnya ID pegawainya. Kita isi ini. Kemudian tanggal pelaksananya kita ganti tanggal 25, kita simpan. Nah, maka telah terganti. Tadi kita menekan tombol edit itu berdasarkan kode SPB yaitu 2 dengan ID pegawai P002 dengan status terlaksana tapi tanggalnya telah terganti. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi tombol hapus. Di sini saya akan menghapus sebuah data SPB berdasarkan kode SPB. Nah, maka telah terhapus yang kode SPB yang 2 tadi. Kemudian sini ada fungsi report cetak data PDF. Nah, kita open file. Nah, ini merupakan laporan data SPB atau fungsi report pada data SPB. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.